Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Pak. Sehat Sehat, semua. Alhamdulillah. Lagi pada di mana nih? Di rumah aja kan? Ya Pak. Ya, kecuali nampak yang ada lagi ke kebun ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, ya sehat semua alhamdulillah ya. Silakan ketua kelas Adi pimpin doa dulu. Baik, Pak. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Baik. Alhamdulillah ya, telah dibacakan doa. Mudah-mudahan yang dibacakan doa ini semakin membuat kalian semangat ya untuk mulai pelajaran hari ini. Nah, sebelumnya kita absensi dulu ya. Agung. Hadir. Hadir Gung ya. Sehat Gung? Sehat Pak. Sehat. Amelia. Hadir. Oh, Amelia. Nampak segar nih ya. Mudah-mudahan sehat lah. Amelia. Atania. Hadir. Atania hadir. Nang. Doni. Adik kawan. Adik kawan. Hadir Pak. Hadir Don ya. Itu lagi di mana Don? Kebun Don? Lagi di kebun Pak. Oh ya, mudah-mudahan duriannya panen besar ya, bisa untung besar. Amin. Amin. Egi. Hadir. Egi hadir ya. Kemudian Patricia. Hadir. Hadir Patricia, udah sembuh sakitnya? Udah, Pak. Oh iya. Kemarin dengar-dengar sakit ya. Enggak masalah. Yang penting jangan sakit hati saja ya. Adi, ketua kelas. Selalu hadir, Pak. Oh, baik. Nova. Hadir, Pak. Oh, Nova hadir ya. Yola. Hadir. Baik. Ya hadir ya. Kita masih nunggu dua. Yang belum ada itu si Tommy dan siapa tadi? Siapa siswa kita yang belum hadir itu? Tommy dan ya Anita ya. Apa sambil ditunggu. Baik, kali ini kita akan belajar materi baru ya di semester pertama. Jadi selamat kalian telah naik kelas 12 ya. Apresiasi dulu buat kalian ya. Ya, selamat datang di kelas 12 ya. Mudah-mudahan di kelas 12 ini kalian bisa bersemangat ya mengikuti pembelajaran. Nah, yang sepertinya kita masih akan tetap daring ya, tapi tidak masalah, bukan halangan ya. Mudah-mudahan materi bisa tersampaikan. Jadi kita akan belajar tentang ketimpangan sosial. Pernah dengar sebelumnya ketimpangan sosial? Sedikit, Pak. Ya, sedikit. Pak. Yang lain? Ya, tahu ya atau pernah dengar ya? Timpang. Nah, kalau timpang kan kalian pernah dengar gak? Istilah timpang. Berat sebelah. Ya, belah ya. Ya, timpang berat sebelah. Baik, yang lain nggak apa, buka kamera ya, open kamera saja, nggak masalah. Karena kita lagi santai ya. Ya, sebelumnya saya akan presentasikan dulu ya sebuah video untuk kalian. Simak video berikut. Sudah tampil belum? Layarnya. Sudah, Pak. Nah, Sudah, baik. Pak. Oke. Selamat menikmati.
Baik. Tadi ya ada video tentang apa kali kira-kira video itu? Ada yang mau berkomentar dulu tentang video tersebut? Ketimpangan sosial, Pak. Ketimpangannya seperti apa kira-kira? Ada ketimpangan nggak di video tersebut? Ada yang mau Ada, berkomentar? Ya, Berbeda, Adi Pak. dulu. Adi dulu, silakan Di. Terutama itu dari segi infrastrukturnya, Pak. Pembangun Ya. jalan. Tadi ada jalan di Jakarta itu seperti apa jalannya? Mulus ya. Yang satunya jalan di tempat kita ya. Kalau Yola balik ke Siduk tuh, jadi Sukadana Siduk tuh, jalannya seperti apa Yola? Rusak parah, banyak lubang. Kalian senang jalan di Jakarta atau jalan menuju ke Siduk? Jakarta lah, Pak. Ya, Jakarta ya. Jadi tadi nampak ya, ketimpangannya ialah satu jalan di Jakarta, satu jalan di Siduk ya. Nah, kira-kira, ya, ada siswa telat nih. Tommy, selamat datang Tom. Gak apa Tom? Lanjut. Langsung mulai ya pembelajaran. Ini kira-kira apa tanggapan kalian tentang video tersebut? Kenapa sih ada ketimpangan kira-kira? Berdasarkan video tersebut ada yang mau berkomentar, kok ada perbedaan antara jalan di Siduk dan jalan di Jakarta? Kira-kira apa? Ada yang mau berkomentar? Silakan. Kira-kira apa penyebabnya? Ada yang mau berkomentar? Kok jalannya beda? Nah, silakan. Ya, Pak. Ya, Adi lagi ya. Ya, Adi dulu lah, nggak apa. Nah, habis ini satu lagi yang lain. Silakan Di, apa Di? Tadi kan bisa dilihat Pak bahwa ada ketimpangan sosialnya dari segi infrastruktur jalan ya Pak. Ini karena berkaitan dengan istilah Java sentris Pak. Ya ini pembangunan yang berpusat pada kota di Pulau Jawa intinya. Jadi sehingga di luar Pulau Jawa itu agak prihatin kondisinya Pak. Jadi seperti itu dia. Baik, pendapat Adi Java sentris ya. Baik, kita simpan. Benarkah Java sentris sehingga membuat jalan itu antara Jakarta dan Kalimantan berbeda? Ada yang lain yang mau berpendapat? Nggak masalah, bebas saja ya. Saya Pak. Ya, Doni, silakan Don. Nah, tadi kan kita lihat kan nampak jelas ya perbedaan antara infrastruktur yang ada di Jakarta sama yang ada di Kalimantan Barat. Nah, ketimpangan sosial ini kan terjadi kan banyak faktor gitu, banyak faktor. Salah satunya itu adalah letak geografis. Nah, ini tuh juga mempengaruhi gitu akan perbedaan sosial yang terjadi gitu. Salah satunya kan ketimpangan sosial itu kan karena ada pembangunan ekonomi yang berbeda antara Jakarta dan yang ada di Kalimantan Barat. Tidak merata ini kan contohnya dalam pembangunan disebabkan adanya perbedaan antara wilayah satu dengan yang lainnya gitu.
benar. Jadi dari Doni memang adanya perbedaan geografis ya. Dari Adi katanya memang ada Java sentris. Nah, seperti apa sih sebenarnya yang mengakibatkan ketimpangan, dan perdalam lagi apa itu ketimpangan? Kayaknya apa itu ketimpangan berdasarkan video tersebut sudah tergambar ya. Jelas ya. Nah, adanya perbedaannya. Nah, untuk itu silakan kalian berdiskusi, kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi, mempertajam lagi dengan mungkin kalian punya data lain. Nah, silahkan kita lanjut diskusi kelompok ya. Pembagiannya, nah silahkan kalian lihat di classroom dan tugasnya juga. Nah, oke. Selamat berdiskusi ya. Baik, gini ya, diskusinya nanti di WA grup saja ya. Nah, pertanyaannya saya share di WA grup ya. Sebentar dulu. Nah, ini. Oh, Tom Yusuf pakai 2 akun ya. Nggak apa, nanti Bapak potong ya. Jadi silakan kalian berdiskusi. Nanti gini ya, diskusinya itu di WA grup. Bisa kalian nanti buat grup sendiri. Pembagiannya ini saja lah ya. Kita kan ada berapa nih? Agung, Amelia, Atania, Doni, Egi, Patricia, Adi, Nova, Tommy. Baik, buat 3 kelompok saja ya. Ini kan ada 9 ya. 3-3-3 ya. Nah, jadi Agung, Amelia, Atania, Agung. Nah, itu 1 kelompok. Nah, Doni, Egi, Patricia 1 kelompok. Nah, Adi, Nova, Tommy, Yola 1 kelompok ya, 3 kelompok. Nah, coba kalian diskusikan di situ untuk menjawab pertanyaan video tadi ya, untuk menjawab faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial. Nah, oke ya, itu saja dulu ya. Silakan boleh kalian tutup kamera, nanti diskusi ya, lanjut di grup WhatsApp. Habis itu baru kita coba presentasi ya. Ya, oke. Baik, Pak. Oke. Tom, boleh Tom matikan kamera dulu Tom. Nanti kita presentasi. Lanjut di grup WA dulu. Baik Pak. Ini soalnya ini ya. Ini pertanyaannya, taruh saya kirimkan pertanyaannya. Oke, kalian diskusikan ya. Ya, bikin grup berkelompok tadi. Kalian diskusikan itu LKPD-nya sudah saya share di nah ya, bikin grup berkelompok ya, bikin grup lagi berkelompok. Nah, jadi saya ulangi lagi ya. Agung, Amelia, Atania, Doni, Egi, Patricia, Adi, Nova, Tomiola.
Nah, 3 kelompok ini ya. Jadi ketuanya buat grup dulu lah. Jadi anggap ya kalian diskusi di situ untuk menjawab pertanyaan saya ya. Lalu bisa kalian nanti ketik di Word atau di WhatsApp ya untuk menjawab 3 pertanyaan tuh. Kalau udah kasih tahu ya. Jadi nanti WhatsApp kalian diskusi di WhatsApp tuh kalian rekam ya. Kalian rekam nanti rekam layar ya atau di screenshot saja lah, di screenshot boleh kirim ke saya nanti hasil diskusi kalian. Baik, kalau sudah diskusinya silahkan kalian share ya, kasih tahu di grup bahwa sudah, nanti kita bahas hasil diskusi kalian ya berdasarkan video tadi ya. Ada tadi bagus ya, kita berdiskusi, ada kalian mengajukan pertanyaan, nah, apa sih terjadi ketimpangan antara video di Jakarta dan sorry, bukan video di Jakarta, maksudnya jalan di Jakarta dan jalan di tempat kita ya di Kalbar. Cukup bagus ya dan berhasil menemukan hal tersebut di video stimulus yang saya berikan. Jadi kalian boleh mencari referensi lain ya, atau video pembanding lain atau sumber berita lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
yang kita diskusikan tadi, yang ada di video tadi ya, tidak mesti terpaku pada satu sumber ya. Kita akan bandingkan beberapa sumber ya, sehingga kita bisa menemukan sebuah kesimpulan yang valid kenapa ketimpangan tersebut dapat terjadi di tempat kita ya. Jadi seperti itu ya. Silakan referensinya bisa kalian cari di YouTube ataukah di koran, atau kalian baca berita online, bebas ya. Seperti itu anak-anak ya. Selamat berdiskusi.
jika sudah selesai, boleh ya kita presentasi. Silakan sambil menunggu ya yang siap presentasi. Terima kasih. Baik, dua kelompok sudah siap ya, kelompok Tommy dan kelompok Ali ya. Sepertinya mereka sudah menemukan jawaban dari pertanyaan yang ada di RKPD tadi ya. Itu dia. Sambil menunggu satu kelompok lagi ya. Nah, kelompok Adi sudah sip. Sudah, Pak. Ya, baik. Sambil nunggu kelompok yang lain ya. Kalau semua kelompok kerjaannya sudah selesai, nah, baru kita presentasi. Baik, Pak. Ya, saya akan sekilas ya. Saya akan nge-share ke kalian ya sedikit tentang materi kita ya. Nah, ini sini telah nampak ya, ini ada ya potret ketimpangan ya seperti yang kalian bilang tadi, ada perbedaan antara gambar atau kota di Jakarta, jalan di Jakarta dengan jalan di tempat kita ya. Seperti itu dia. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang uh, bagaimana sih ketimpangan bisa terjadi di masyarakat. Nah, itu poin inti dari kita tadi ya. Nah, ini tadi ada potret ketimpangan di daerah kita. Kok bisa tadi bisa ada sih ketimpangan? Nah, beberapa tadi berdasarkan video yang setelah saya share tadi sudah banyak cukup pendapat kalian. Ini cukup bagus ya. Dan seperti apa? Apakah benar seperti itu? Mari kita uji di diskusi kelompok ya, presentasi kalian. Nanti akan kita sama-sama menyimpulkan hasil dari diskusi kalian. Oke, seperti itu. Nah, yang sudah boleh open kamera ya, langsung presentasi. Sambil nunggu yang lain ya. Kalau yang lain sudah siap, baru kita presentasi.
baru kelompok satu ya yang sudah ready ya. Dua, dua kelompoknya masih belum ya. Sambil menunggu ya. Ya, tinggal kelompoknya Agung ya. Kelompoknya Doni sudah, Doni Egi sudah, tinggal kelompoknya Agung ya. Satu kelompok lagi. Kalau semuanya sudah selesai, baru kita lanjut ke presentasi ya. Biar semuanya merasakan diskusinya. Jadi kalau sudah ini kan
Baik, udah semua sepertinya ya. Jadi kita lanjut presentasi. Uh, Silakan open kamera dulu. Kita presentasi kerjaan 3 kelompok. Sepertinya sudah ready nih. Ya. Apakah sudah boleh mulai, Pak? Nah, baik, bisa ya. Pada kesempatan kali ini saya kasihkan perdana. Silakan, ada kelompok yang ingin tampil terlebih dahulu. Silakan. Yang ingin tampil Kami boleh, Pak. pertama. Ya, kelompok Tommy ya. Siap tampil ya. Ya, silakan. Ya, Tommy, Pak. Andi, dan kawan-kawan Untuk presentasikan. Yang lain silakan ya menanggapi ya. Oke. Baiklah, kami dari kelompok 1 untuk membuka akan disampaikan Saudari Nova dan dilanjutkan presentasi oleh Saudara Supriyadi. Kepada Saudara Nova dipersilakan. Ya, silakan Nova. Baiklah, salah satu faktor penyebab timbulnya ketimpangan sosial adalah ketidakmerataannya akan pembangunan infrastruktur, khususnya ada perbedaan pembangunan antara di kota dan di desa atau pelosok. Bisa saja ini terjadi karena pemerintah memfokuskan pembangunan di kota saja. Kemungkinan terbesarnya itu. Dan kurangnya perhatian pemerintah kepada infrastruktur di desa atau pelosok. Next. Ya, selanjutnya. Yola, Pak. Ya, Yola ya. Oke, selanjutnya. Bentar. Analisis fenomena di samping. Bagaimanakah fenomena tersebut dapat terjadi di masyarakat? Jelaskan. Ketimpangan bisa terjadi di Indonesia karena adanya perbedaan pendapat antara masyarakat kota dan desa. Masyarakat kota mendapatkan pendapatan yang lebih banyak karena roda perekonomian Indonesia disokong oleh kota-kota besar, sehingga masyarakat juga mendapatkan upah yang sebanding. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama munculnya ketimpangan sosial. Ketimpangan ini timbul karena pembangunan ekonomi yang tidak merata. Munculnya ketimpangan dari faktor ekonomi juga terjadi karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Terima kasih. Baik, itu ya dari kelompok pertama ya. Jadi mereka menyebutkan ada beberapa faktor ya. Salah satunya adanya perbedaan pendapatan ya, bukan pendapat. Nah, pendapatan antara desa dan kota. Silakan kelompok yang lain, ada yang mau menanggapi dari kelompok satu pertanyaan saja, silakan. Kelompok yang lain? Ya. Mohon maaf, Pak, satu soal lagi saya boleh belum? Ya. Silakan Tom, gimana Tom? Baiklah. Pertanyaan berikutnya, berikan kesimpulan terkait faktor ketimpangan sosial berdasarkan fenomena di samping. Kesimpulannya yang dapat kami sampaikan ialah timpang sosial diartikan sebagai suatu ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat dalam suatu dan kedudukan. Hal ini menyebabkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan di masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat yang lainnya, sehingga bisa mengakibatkan timpang sosial. Saya rasa itu saja, Pak. Ya. Baik, itu ya dari kelompok satu. Selanjutnya silakan, ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok satu. Sepertinya cukup jelas ya. Nah, kita lanjutkan dulu ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 yang ingin presentasi.
Silakan untuk melakukan presentasi. Kelompoknya Doni ya. Doni dan Egi. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kali ini Assalamualaikum. kami akan menjelaskan tentang ketimpang sosial pada video yang sudah kami lihat tadi. Untuk faktor penyebab ketimpangan sosial pada video tersebut yaitu faktor demografi, yang dimana perbedaan jumlah penduduk antara Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa, yang dimana Pulau Jawa memiliki penduduk yang lebih besar dibandingkan Pulau Kalimantan yang cenderung lebih sedikit. Oleh karena itu, dari jumlah penduduk menyebabkan perbedaan pembangunan, yang dimana akan lebih terfokuskan pembangunan di wilayah perkotaan, yaitu di Pulau Jawa, yang dimana juga di Pulau Jawa merupakan terdapat ibu kota Indonesia, yaitu DKI Jakarta. Gitu, Pak. Ya. Baik, pertanyaan lain silakan semuanya saja. Di kesimpulannya itu juga ya, di adanya perbedaan penduduk ya. Ya, Pak. Ada di Jawa dan Kalimantan ya. Silakan Ya. mungkin ada yang mau bertanya kepada kelompok 2 ini, ada pertanyaan enggak kira-kira? Kalau mau ditanyakan. Baik, cukup ya sepertinya sudah jelas dari kelompok 1, diperjelas lagi kelompok 2 ya. Jadi ada perbedaan pendapatan di kelompok 1 dan di kelompok 2 adanya perbedaan apa tadi? Perbedaan jumlah penduduk. Ya, jumlah Pak. penduduk ya. Ya, terakhir silakan kelompoknya Agung ya, kelompok 3 untuk presentasi. Oke, Pak. Ya. Salah satu faktor ketimpangan sosial yang menyebabkan fenomena di samping jelaskan. Jawaban salah satu penyebab terjadinya ketimpangan sosial antara kedua daerah tersebut adalah salah satunya adalah kondisi ekonomi di masing-masing daerah yang berbeda sehingga menyebabkan ketertinggalan pembangunan. Yang kedua, berdasarkan analisis fenomena tersebut, ketimpangan sosial bisa terjadi karena adanya perbedaan batas kemampuan finansial dan status sosial di antara masyarakat yang hidup di sebuah daerah tersebut. Kesimpulannya yaitu kondisi adanya ketidakseimbangan karena adanya perbedaan status sosial, ekonomi maupun budaya, tingkat pertumbuhan pembangunan yang tidak merata dan biasa akibat globalisasi. Sekian, Pak. Ya. Baik, terima kasih ya kelompok Agung. Jadi terima kasih ya diskusi sekalian. Saya rasa saling melengkapi antara kelompok 1 dan kelompok lainnya. Beri apresiasi dulu buat kelompok kalian semua. Ya. Ya. Oke ya. Baik, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan mengenai penyampaian diskusi tadi? Nah, kalau enggak, sepertinya ya kita coba ya. Jadi silakan siswa, ada yang mau menyimpulkan terkait hasil ketiga diskusi tadi? Ya silakan, ada yang pengen kesimpulan dari kalian terkait ketiga diskusi tadi dan mungkin kesimpulan mengenai materi yang telah kita pelajari tadi ya, mengenai penyebab ketimpangan dan faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial. Silakan pada para siswa ada yang mau memberikan kesimpulannya. Ada mungkin penarik kesimpulan dari materi kita tadi? Silakan. Baik, Pak. Ya. Adi ya, silakan Adi. Dari diskusi tadi, saya ambil kesimpulan sedikit bahwa di sini peran pemerintah atau faktor pendukungnya harus benar-benar melakukan kinerjanya dengan sesuai, Pak. Karena dalam jumlah ini kita perhatikan bahwa tidak ada pandang bulu gitu, Pak, sehingga tidak terjadinya pembatasan sosial atau pembangunan sosial.
Jadi di sini faktor pemerintah sebagai pemeran utama harus mempunyai alokasi yang tepat untuk kota maupun di desa, Pak. Sekian. Nah, jadi kesimpulannya ketimpangan terjadi dari Adi ya, karena memang adanya perbedaan pembangunannya dari pemerintah diminta untuk melakukan pembangunan secara adil ya, sehingga semua daerah terbangun ya. Ada lagi yang mau menarik kesimpulan dari kawan-kawan yang lain? Silakan. Satu lagi. Doni, Nova, Agung, Amel, atau yang lain? Satu lagi, kita tarik kesimpulan. Saya, Pak. Ya, Doni, silakan Doni. Nah, tadi kan dah kita bahas itu tentang ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial itu adalah ketidakseimbangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat karena perbedaan status sosial, ekonomi maupun budaya yang terjadi di suatu masyarakat tertentu itu. Ya. Nah, saya itu pernah baca menurut ada salah satu bank pembangunan Asia bahwasanya ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia itu setiap tahun itu terus naik dan naik. Nah, tadi juga sudah dijelaskan dan juga sudah dibahas bahwasanya faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial yang terjadi di Jakarta dan Kalimantan itu jelas sekali adalah faktor ekonomi gitu atau finansial yang tadi dijelaskan Agung. Yang timbul karena adanya pembangunan tidak merata dan lain sebagainya lah. Nah, terus hal ini tentu harus ada andil dari pemerintah gitu untuk mengatasi kesenjangan sosial ini. Dengan cara bagaimana sih? Dengan cara pemerataan distribusi pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan baru gitu, supaya kesenjangan sosial itu tidak lagi harus naik dan bisa diminimalisir gitu. Gitu sih, Pak. Baik, jadi itu ya. Jadi kesimpulannya adalah suatu kesenjangan sosial adalah ketimpangan yang terjadi di masyarakat, dari mana adanya perbedaan terhadap perlakuan atau bisa jadi ekonomi, sosial, budaya antara masyarakat A dan masyarakat B. Faktor penyebabnya itu macam-macam ya. Tadi dari diskusi kelompok 1 ada yang mengatakan perbedaan pendapat ya, atau dari kelompok 2 juga ada yang mengatakan perbedaan jumlah penduduk, atau dari kelompok 3 karena adanya perbedaan geografis antara Jakarta dan Kalimantan. Baik, itu tadi ya, bagus sekali. Terima kasih buat kalian yang aktif dalam berdiskusi. Jadi sebelumnya kalian ada soal evaluasi ya. Ini presenting dulu. Silahkan kalian cek di classroom kalian. Ini ada evaluasi kalian. Terlihat atau tidak di quizzes ya? Terlihat nggak ini? Lihat, Pak. Ya, baik. Jadi silahkan kalian kerjakan. Yang belum gabung classroom, gabung dulu. Sekalian tadi jangan lupa untuk isi absensi terlebih dahulu ya. Nah, di sini. Jadi seharusnya tadi di awal-awal, tapi nggak masalah ya. Jadi itu ya. Jadi isi absen dulu dan kerjakan tadi soal evaluasi di quizzes ya. Saya tunggu ya. Segera ya. Sekarang ya. Baik. Oke. Itu saja ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang tadi faktor penyebab udah beres ya, bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Jadi silahkan kalian pelajari lagi di rumah, baru sebelum kita mulai pelajaran berikutnya ya. Di classroom juga saya sudah posting materinya sehingga kita siap untuk pelajaran berikutnya. Baik, sebelum menutup pelajaran silahkan bersama-sama kita melapaskan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.